Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya hormati Pak Kapolres, Kasat Narkoba, Polsek Kudus Kota, Kasih Humas, serta rekan-rekan media cetak, elektronik, media online yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan hari ini, kami dari Polres Kudus beserta Polsek Kota melaksanakan beberapa rilis kasus, baik itu kasus konvensional maupun kasus transnasional, yaitu kasus narkoba atau pendidikan obat-obatan berbahaya. Kita mulai dulu dari kasus di Polsek Kota, yakni yang pertama adalah kasus tindak pidana pencurian. Ini kasus tindak pidana pencurian ini terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni jam 12.30, TKP di Dukuh Singopadon nomor 05 Desa Singocandi, RT 01 RW 03 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Di mana di sini si pelapor ini termasuk sudah usia dengan inisial SD, 27 tahun, agama Islam, perempuan, sudah PNS, alamat Dukuh Singopadon nomor 05 Desa Singocandi, RT 01 RW 03 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Di mana kronologisnya ini bahwa si pelapor ini rumahnya, jadi kebetulan si pelapor ini dia punya rumah di depan, kemudian karena dia sudah lanjut usia, dia tinggal di belakang rumah. Di belakang rumahnya inilah ada orang yang merawat si korban ini. Kejadian pencuriannya ini di depan rumah, di rumahnya si korban ini. Jadi di mana pelaku ini ada 2 orang. Pada saat waktu kejadian mengambil barang milik korban, hingga korban mengalami kerugian ratusan juta. Dari proses penyelidikan, dari hasil pengecekan TKP, pengolahan TKP, dan melakukan full bucket, kita melakukan penyelidikan sehingga kita berhasil mengamankan 2 orang atas nama satu TSK inisial DIR alias M. Ini laki-laki umur 28 tahun, alamat Desa Singocandi, RT 01 RW 03 Kabupaten Kudus. Kemudian sekarang tersangka kedua adalah inisial S alias B. Ini umur 30 tahun, pekerjaan buruh, alamat di Desa Jatikulon, RT 03 RW 03 Kecamatan Jatikulon Kudus. Hasil penyelidikan kita, pengembangan kita berhasil mengamankan barang bukti yang juga yang belum dijual. Di antaranya ada 2 pintu kayu, kemudian ada 2 kasur, kemudian 3 gulung karpet permadani, dan 1 linggis yang digunakan untuk membongkar atau melakukan kejahatan. Terhadap pelaku ini kita jerat dengan pasal 363 subsidi 362, yakni pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Ini yang pertama. Kemudian untuk yang kedua adalah kasus penganiayaan. Ini kasus penganiayaan, korbannya ini cukup parah karena korban ini mengalami beberapa sabetan, beberapa tusukan oleh pelaku. Adapun waktu kejadian, di mana kejadian ini pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, waktu kejadian jam 1 dini hari, TKP di Trafinek Perempatan Karetan, Jalan Cuknyadi, Kelurahan Melati Kidul, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.
Untuk pelapor inisial MZ, pelapor sekaligus korban inisial MZ, umur 23 tahun, Islam, laki-laki, buruh, pekerjaan dan alamat Dukuh Jelak RT 02 RW 10 Desa Sapi, Kecamatan Minjuku, Kabupaten Kudus. Adapun kronologis kejadian ini, jadi si korban ini awalnya dia duduk di angkring atau nongkrong di salah satu angkringan di wilayah kota. Pada saat dia duduk di angkringan tersebut, datanglah 3 orang yang diduga pelaku duduk dekat sana. Kemudian setelah balik dari angkringan tersebut, si pelaku mengikuti dan di TKP terjadilah pengeroyokan hingga salah satu tersangka melakukan penusukan terhadap korban. Terkait dengan kejadian tersebut, kita juga melakukan proses penyelidikan dan berhasil mengungkap 3 orang pelaku. Yang pertama, pelaku FA alias I, ini umur 30 tahun, pekerjaan buruh, alamat Dukuh BK Kedur, Desa Tanjung Rejo, RT 04 RW 4, Kecamatan Cikulo, Kabupaten Kudus. Ini peran FA ini sebagai penusuk, dia yang melakukan penusukan. Kemudian yang kedua adalah inisial RA, ini 22 tahun, ini juga orang Kudus. Kemudian yang ketiga juga, inisial TY, ini umur 22 tahun, ini juga orang Kudus. Kedua orang pelaku ini berperan membantu korban dan juga melakukan penganiayaan terhadap korban. Terkait dengan kasus ini, kita berhasil mengamankan pisau yang digunakan untuk melakukan penusukan, kemudian juga sepeda motor yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Adapun motif dari kasus ini adalah si pelaku ini cemburu, si FA ini cemburu karena yang menjual angkringan ini dulu pernah menjadi istrinya. Kalau menurut versinya si yang jual angkringan ini sudah tidak ada hubungan lagi. Cuma kalau versinya si pelaku katanya masih hubungan. Jadi motifnya adalah cemburu. Terkait dengan kasus ini kita menjerat pelaku terhadap pasal 170 Junto 351 ayat 2 dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Sedangkan yang ketiga, saya akan merilis terkait ada kasus narkoba. Di sini kita merilis periode Juni dan Juli. Ya, periode Juni dan Juli. Nanti mungkin secara detail mungkin Pak Kasat Narkoba bisa menjelaskan kalau bertanya. Jadi untuk ini ada 6 TKP dari periode Juni sampai Juli ini ada 6 TKP. Yang TKP pertama kita berhasil mengamankan obat berbahaya golongan 4 yang berlogo Y, termasuk banyak di sini. Ini ada sekitar 64.170 butir. Kemudian juga kita mengamankan psikotropika jenis alprazolam 16 butir. Kemudian dari TKP 1 ini kita kembangkan TKP 2 kita mengamankan 65.000 butir. 65.000 butir. Lanjut kemudian TKP 3 ini kita mengamankan ganja sebanyak 40,5 gram. Dan TKP 3 ini kita kembangkan ke TKP 4 kita juga berhasil mengamankan 2,5 gram. Sedangkan yang TKP 5 kita TKP 5 dan TKP 6 kita juga mengungkap obat-obatan berbahaya golongan 4 yang berlogo Y tadi yang sampaikan. Yang TKP 5 itu ada sekitar 1.500 butir, yang TKP 6 1.000 butir. Jadi dari 6 TKP ini total BB yang kita amankan untuk obat berbahaya berlogo Y yang golongan 4 ini sebanyak 131.670 butir. Sedangkan psikotropika jenis alprazolam sebanyak 16 butir dan ganja sebanyak 43 gram. Ini kalau BB ini harganya itu lebih kurang total semuanya 404 juta
4.410.000 total semua BB yang kita temukan harganya. Kemudian terkait dengan BB ini, kalau umpamanya kita konversi, kalau 1 gram saja orang memakai ganja, maaf 1 gram itu untuk ganja, 1 orang dipakai 3 orang, itu kita itu sudah menyelamatkan dari total BB ini sebanyak 131.815 orang. Ini nanti mungkin bisa dijelaskan nanti lebih detail oleh Dasar Narkoba, silakan nanti kalau ada yang pertanyaan. Kemudian pada kesempatan ini saya sebagai Kapolres Kudus yang baru mengimbau kepada masyarakat yang mana melihat, mendengar, mengetahui adanya kejadian tidak pidana atau kejahatan, jangan sungkan-sungkan lapor kepada kami. Polres Kudus siap menerima laporan masyarakat, baik untuk melalui hotline 110 maupun kemarin saya sempat melaunching hotline Kapolres, hotline lapor Kapolres dengan nomor 0821 3706 6566. Terkait dengan pelaku ini, maaf untuk narkoba ini kita jerat juga terkait obat-obatan yang berbahaya, kita jerat ke Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman pidana 12 tahun. Sedangkan untuk ganja sendiri, penjualan ganja kita jerat kepada Undang-Undang Narkotika dengan maksimal 20 tahun, minimal 5 tahun. Demikian mungkin rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Silakan nanti bila mana ada rekan-rekan dia mau bertanyakan, kalau mau bisa saya jawab, bisa jawab. Kalau tidak, mungkin nanti bisa langsung mungkin ke Kapolsek ataupun ke Dasar Narkoba yang betul ada di samping saya. Demikian dari saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Launching kampung tangguh anti narkoba atau kampung bersinar itu yang disampaikan dari BNN. Kalau dari Polda, Pak Kapolda kemarin menyampaikan kampung tangguh anti narkoba itu di wilayah kita sudah merilis atau melaunching ada 21 kampung tangguh anti narkoba untuk menangkal ataupun membantu pencegahan peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Kudus. Di situ nanti ada kepala desa, kemudian para relawan anti narkoba yang sudah ditunjuk, kemudian dibuatkan surat keputusan ataupun surat dari pemerintah kabupaten dan dari Pak Kapolres. Jadi mereka nanti tidak akan melakukan penangkapan, tetapi untuk upaya pencegahan B4GN, pemberantasan peredaran gelap narkotika. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Jadi untuk pelaku dari yang penjualan obat ini adalah identitas dari AA, itu warga Meranggen Demak. Kemudian yang kedua juga sama dari Grobogan, Kecamatan Godong. Ini adalah penjual obat. Di dalam botol ini dia sudah pengecer ataupun distributor. Jadi menjualnya dalam bentuk botol per botol. Kemudian kalau yang obat yang kedua inisial DW dan AT, dia sebagai pengecer dijual kepada para pengguna untuk per klip atau isi 10 butir sekitar 30.000, antara 25.000 sampai 30.000. Kalau satu botol isinya adalah 1.000. Jadi kalau pelaku yang terakhir DW dan AT membelinya satu botol 1.150.000. Kalau dijual per butir 3.000, 1.000 mendapatkan keuntungan sekitar 2 juta. Tetapi AA dan AY itu dijual per botol harganya lebih murah karena dia per botol sekitar 600.000 untuk penjualannya, isi 1.000. Jadi kalau dijual per butir atau satu klip isi 10, 30.000. Jadi 3 juta keuntungannya lebih banyak. Itu dari para pelaku. Terima kasih. Untuk penjualan ini sudah berlangsung sekitar 1 tahun. Produsennya obat itu dari mana? Jadi para pelaku ini membeli melalui paketan dari Jakarta semua. Dikirim paket dari Jakarta kemudian baru diedarkan di wilayah Kudus.
berinisial AA dan AY, warga Meranggen Demak, dan Godong, dia sebagai pengedar obat karena jumlah BB ada yang di bawah ini ada 129.000 butir. Kemudian yang Dewi dan AT, dia sebagai pengedar saja menjual pada teman-temannya dan sebagian juga digunakan sendiri dengan alasan untuk biar kuat melek, kemudian kuat stamina dan tenang. Jadi sasaran kepada teman-temannya, pekerja maupun para tenaga buruh. Mereka rata-rata adalah buruh dan pedagang anjing. Belum. Dari Jakarta semua, Pak. Di Jakarta dan Jakarta. Paketannya lewat kurir resmi atau gimana? Kurir resmi semua dari JNE dan JNT. Bisa dijelaskan tadi yang kaitannya jenis Pak Kapolres ke kanan, Pak. Nah. Pun, Pak. Kamu apa? Dia juga. Kamu kenal? Berapa lama pakai ganja? Itu dapat ganja dari mana? Dari Instagram. Sebentar ya ngomongnya. Dari Instagram, Pak. Berapa lama kamu pakai ganja? 2 kali, Pak. 2 kali. Berapa ganja? Coba. Kenapa bisa pakai ganja? Coba kenapa? Kalau tahu. Gimana rasanya setelah pakai ganja? Enak? Enak, Pak. Enak, Pak. Offline, Pak. Iya. Santai kan di pantai. Setelah ditangkap gimana? Enak nggak? Enak juga ya? Setelah ditangkap ya? Setelah ditangkap enak juga? Iya, Pak. Hah? Bertanggung kegiatan saya, Pak. Jangan ulangi lagi ya? Yang obatnya Ganja mau Pak? Jual apa? Obat. Obat? Buat apa obat itu? Hah? Buat apa obat itu? Ilmu Iya, buat apa? penenang, Pak. Kamu pakai sendiri atau jual? Dijual sama pakai sendiri, Pak. Ya? Dijual sama pakai sendiri. Dijual dan pakai sendiri. Sudah berapa lama kamu jual? 0 tahun, Pak.
tahun 2024. Oh, mulai dari awal tahun 2024. Ya. Dari setiap penjualan itu kamu dapat berapa? Setiap penjualan itu dapat dengan berapa? 15.000 per 10 butir, Pak. 15.000 Per 10 butir. per 10 butir. Oh, harganya berapa itu per butirnya? Gak pernah per butir, Pak. Hah? Belinya satu toples 1.000 butir. Oh, satu toples ya, 1 butir. Jadi 15.000 per 10 butir. Iya, Pak. Per Kalau orang. kalau 10 butir itu berapa harganya? 30.000, Pak. 30.000. Kamu dapat keuntungan 15.000 Iya, Pak. dari situ ya. Iya. Kamu pernah makainya? Pernah, Pak. Gimana rasanya? Tenang, relax, Pak. Tenang, relax. Iya. Apa harus pakai itu? Awalnya dari teman, Pak. Ya, Awalnya dari teman. awalnya dari teman. Terus Coba-coba. Lama-lama kecanduan, Pak. lama-lama kecanduan. Terus akhirnya jadi penjual. Iya, Pak. Iya. Iya. Jadi selama kamu sudah menjual dari awal tahun 2004 itu sudah berapa keuntungannya berapa? Sudah sampai 5 juta, Pak. Sudah sampai 5 juta. Iya. Kira-kira enak nggak kira-kira? Iya. Enak, Pak. Kapok nggak? Pokok. Kapok nggak yakin? Yakin. Ah, Kalau kamu? Kangen. Oh yang banyak itu? Itu dari mana kamu dapat banyak sekali? Dari Jakarta. Oh, ini yang ganja ya? Oh yang pilih ini dari mana kamu dapat ini? Dari Jakarta. Dari Jakarta? Ya. Dari mana kamu bisa kenal? Dari teman saya. Teman, siapa teman? Amat. Udah berapa lama kamu jual ini? Kurang lebih setengah tahun. Setengah tahun? Bulan berapa itu? Benar. Setengah tahun? Itu berapa yang kamu jual? Jualnya per kardus sama per 10 botol. Per kardus, per 10 botol. Ya. Kalau satu botol itu mau habis berapa? Dan jual 1 botol. Itu satu botol isi berapa? 1.000 butir. 1.000. Jadi nggak jual per ini? Per botol? Enggak. Jualnya per 10. Per 10 sama per kardus. Susah juga kan ya? Kamu mau merusak generasi ini? Enggak. Masyarakat Kudus? Iya. Saya jual di daerah mana? Hah? Jualnya di daerah mana? Di daerah mana? Iya kan? Masuk wilayah Kudus Demak juga. Iya kan? Yang jual itu bisa. Jadi Jualnya di daerah mana? di daerah mana? Meraden, Pak. Oh iya. Ya. Tempatnya di Kudus. Ya. Masa kamu nggak jual di? Enggak. Hah? Enggak. Nggak salah. Kamu dari mana kamu dapat? Jakarta. Dari mana? Teman. Teman. Udah pernah ketemu sama temannya? Dan Ketemu di mana? Jogja deh. Di Jogja. Gimana ceritanya pertemuannya? Coba aku jelasin sampai kamu jual. Ya ketemu aja pas main dan Pas main ya terus terus dia nawarin kalau mau obat saya bisa lagi dan oh, gitu. iya Sudah berapa kali kamu jual? Kamu beli dari dia udah berapa kali? 3 kali deh. 3 kali. Ya. Yang pertama jumlahnya berapa? 3 ada. Yang pertama jumlahnya kamu beli berapa? 300 sudah. 3 kardus. Yang kedua Yang kedua 1 kardus. 1 kardus. Yang ketiga Yang ketiga ini ya. Yang kuat itu deh. 4 kardus itu. Ya. Itu yang pertama kardus sudah terjual semua. Iya. Kamu jual kemana? Bagi dia. Iya. Kamu jualnya kemana aja? Orangnya aja. Iya. Di satu dus itu kamu dapat keuntungan berapa? Saya jual 15 juta. Hah? 15 juta. Satu Satu kardus. dus Isi 30 bulan. itu kamu jual 10 juta. 15 juta ya. 15 juta. Ya. Kamu dapat untung berapa? 2 juta 500. Satu per kardus itu 2 juta lebih. Ya.
Merenang aja. Kenapa harus pakai merenang? Banyak kali nih ya, banyak kali pikiran. Ya dulu kumpul teman-teman gitu udah. Ya kalau orang kan merenang itu biasanya kalau ada masalah, ada permasalahan hidup, sakit, itu orang gila loh. Itu orang gila loh. Oh ini orang polisi jadi gila semua. Fly toh. Itu kalau umpamanya dalam larinya bisa gila orang. Makanya itu bagi itu orang gila, jadi orang gila itu kan tidak bisa diatur, dikasih dibiarkan dia. Kamu Apa ya? kalau sempat main lagi nanti dikasih ini ya, hukumannya lebih tegas lagi ya. Kamu bikin tato gimana pula ya? Tato apa ini? Apa biasanya? Kenapa bisa? Udah jujur, kau jujur. Nanti pada saat kau merosot, kamu nanti kenapa bisa? Jujur, kenapa? Sering berantem dan Berantem. Kamu sering pukul ya? tidak ada. Wah, ada sering berantem. Akhirnya kalau sering cekcok cara doang itu dan Oh gitu. Kenapa? Kenapa? dalam ekonomi dan Kenapa kamu nggak nyari nafkah apa istri? dan nyari dan Terus, ya namanya kalau udah berkeluarga ya cari nafkah lah. Jangan nongkrong-nongkrong terus. ya dan Ya, mau dikasih apa istri? Ya kan? Jadi kamu nggak pernah nafkahi berarti? saya nafkahi dan Nafkahi apa? Itu berarti berarti dan